Perkenalkan, nama saya Cynthia Devi Luciana dengan NIM 112. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian patriotisme dan cinta tanah air. Patriotisme berasal dari kata patriot dan isme yang memiliki arti bersifat pahlawan atau jiwa pahlawan. Pengorbanan ini dapat berupa pengorbanan harta benda maupun jiwa raga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa patriotisme adalah sikap rela berkorban untuk membela bangsa dan negara dari gangguan dalam negeri maupun gangguan dari luar. Lalu, ada pengertian dari cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan pengalaman dan wujud dari sila persatuan Indonesia yang dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti di keluarga, sekolah, ataupun di lingkungan sekitar. Kesadaran cinta tanah air itu pada hakikatnya berbakti kepada negara dan kesediaan berkorban untuk membela negara. Lalu, terdapat juga tujuan dari pelestarian lingkungan. Yang pertama, yaitu menjaga NKRI dari kerusakan wilayah. Yang kedua, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang ketiga, mengendalikan sumber daya alam dengan bijak. Keempat, mengatasi isu global lingkungan. Kenalkan, nama saya Celia Ayu Pramudita dengan NIM 111. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya pelestarian lingkungan, yaitu yang pertama, melakukan penanaman pohon kembali atau reboisasi, mengurangi penebangan hutan, melakukan sistem tebang pilih, menghemat penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, melakukan penanaman secara bergantian. Selain itu, terdapat manfaat pelestarian lingkungan, yaitu mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan bijaksana, mewujudkan manusia sebagai pembina dan mitra lingkungan hidup, melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, kemudian mewujudkan kelestarian antara hubungan manusia dengan lingkungan hidup, dan yang terakhir terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Perkenalkan, saya adalah Anggraini dengan NIM 108. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ekologi. Ekologi berasal dari kata Yunani yaitu oikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi antara organisme dengan alam sekitar atau lingkungannya. Nah, untuk konsep ekologinya sendiri terbagi menjadi 3, yaitu komunitas, ekosistem, dan interaksi makhluk hidup. Perkenalkan, saya Gabriel Dian Saputra, NIM 107. Piramida ekologi adalah piramida abstrak yang menunjukkan hubungan struktur trofik dan fungsi trofik komponen-komponen biotis ekosistem. Piramida jumlah ini juga dikenal dengan nama piramida Eltonian. Hal ini diambil dari nama Charles Sutherland Elton tahun 1927 yang merupakan orang yang mengembangkan konsep ini. Piramida ini menggambarkan hubungan tiap tingkat organisme trofik berdasarkan jumlah individualnya atau populasinya dan mengabaikan jumlah biomasa dan aliran energi. Piramida jumlah ini merupakan cara yang paling mudah untuk melihat keseimbangan ekosistem di alam. Saya Nanda Stefani, NIM 109. Untuk bagian rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan pada serangkaian organisme dengan urutan tertentu. Setiap makhluk hidup membutuhkan suatu energi untuk hidup. Makhluk hidup mendapatkan energi dari suatu makanan yang mereka makan. Dan semua makhluk hidup mendapatkan energi dari makanan. Untuk kerusakan lingkungan didefinisikan sebagai perubahan atau gagasan terhadap lingkungan yang dianggap merugikan atau tidak diinginkan. Kemudian terdapat 10 ancaman kerusakan dunia. Ke-10 ancaman dunia tersebut adalah 1. Kemiskinan, 2. Penyakit menular, 3. Dehidrasi atau kerusakan lingkungan, 4. Perang antar negara, 5. Perang saudara, 6. Genosida, 7. Kekejaman lainnya, misalnya human trafficking seperti perdagangan perempuan dan anak-anak untuk perbudakan seksual atau penculikan untuk dijual organ tubuhnya. Yang ke-8, senjata pemusnah massal, misal
proliferasi senjata nuklir kimia, proliferasi senjata biologis, yang ke-9 terorisme, ke-10 kejahatan terorganisir transnasional. Nama saya Anissa Hadiah dengan NIM 110. Karena kerusakan lingkungan saat ini sedang marak, maka selanjutnya kita akan membahas tentang upaya pelestarian lingkungan. Upaya ini pun dibagi menjadi 2 skala, yaitu individu dan industri. Pertama dari skala individu adalah menerapkan 4R, reduce, reuse, recycle, dan repair. Kedua, mengurangi penggunaan motor ketika perjalanan jarak dekat. Ketiga, tidak membuang sampah sembarangan, serta membangun kesadaran diri sendiri untuk lebih menghargai lingkungan. Kemudian ada skala industri, diantaranya mengurangi jumlah air yang dipakai, mengurangi jumlah limbah, mengurangi keberadaan zat kimia PBT, berangsur menggantinya dengan green chemistry. Adapun peran kita sebagai generasi milenial, diantaranya penanganan sampah, mengurangi pencemaran sungai, mencegah banjir, kerusakan lingkungan dan hutan, menjadi patriot lingkungan, serta ikut menyadarkan bahwa penjagaan lingkungan itu adalah hal yang penting. Dari pemaparan yang kami sampaikan, kesimpulannya adalah patriotisme adalah sikap mencintai tanah air dan pelestarian lingkungan dapat ditimbulkan akibat adanya rasa cinta tanah air itu sendiri. Banyaknya hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan yang dapat dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 Patriotisme ingin memperkenalkan diri. Saya Anissa Hadiah dengan NIM 110. Saya Nanda Stefani dengan NIM 109. Saya Dela Anggraini dengan NIM 108. Saya Cynthia dengan NIM 112. Saya Celia Ayu Pramudita dengan NIM 111. Saya Gabriel Dian Saputra, NIM 107. Baik, untuk tugas kali ini kita akan mewawancarai orang sekitar yang mengenai tentang pelestarian lingkungan hidup. Selamat siang Kak. Siang. Perkenalkan Kak, kami dari Fakultas Psikologi tahun 2023 Kak. Di sini kami ada pemenuhan tugas untuk semester pertama nih Kak. Tugasnya itu tentang pelestarian lingkungan. Nah, di sini kalau boleh tahu dengan Kakak siapa? Anindi. Kak Anindi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu ya Kak. Nama saya Cynthia, teman saya Celia dan Dela Kak. Nah, di sini saya izin mau bertanya ya Kak. Sebagai seorang mahasiswa, pengalaman Kakak di lapangan dalam lingkungan tuh seperti apa ya Kak? Tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Oke, di sini aku bahasnya sesuai yang aku lakukan ya. Kalau untuk lingkungan sendiri, untuk tentang pelestariannya, karena dari kecil aku ini dididik sama keluargaku untuk selalu mencintai lingkungan dan budaya. Karena kalau nggak ada budaya, lingkungan nggak akan terjadi nggak ada budaya nggak ada lingkungan juga nggak bisa. Nah, aku dari kecil, dari hal kecil aja, kalau kita tuh kalau melihat sesuatu yang bukan sampah nggak pada tempatnya, itu apapun sampah itu sama orang tua aku itu memang harus disuruh ambil dan buang, siapapun itu pelakunya, dari kesadaran diri aja. Nah, berlaku pun sampai aku gede sampai saat ini. Jadi ketika aku melihat lingkungan sekitarku ini ada yang tidak beres, apapun itu ya, bukan lingkungan hanya sampah dan lain sebagainya, yang tidak beres semuanya, rasa hasrat untuk ingin meluruskan itu pasti ada gitu. Nah, budaya itu juga berpengaruh terhadap lingkungan. Kalau kita hidup di budaya yang peduli akan lingkungan, pasti kita akan dididik sebagaimana kita mencintai lingkungan tersebut. Gitu. Silakan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pendidikan patriotisme dapat memainkan peran dalam mengajar nilai-nilai pelestarian lingkungan kepada generasi muda. Oke, pendidikan patriotisme ya. Setahu aku pendidikan patriotisme itu kan mengajarkan kita akan bagaimana anak muda mencintai sebuah negara sendiri ya. Nah, di dalam mencintai itu nggak hanya kita menciptakan suatu lingkungan, tapi kita harus meneruskan budaya, meneruskan bangsa, meneruskan semangat kita akan membentuk budaya yang dimana menurut kita itu
telah hilang kayak kesenian. Sekarang kesenian tuh udah mulai hilang loh, udah mulai nggak ada, bahkan tergantikan oleh K-pop dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita harus memahami konsep patriotisme itu? Ya memang menyadarkan kita sebagai mahasiswa, pemuda-pemudi lah, sebagai pemuda-pemudi patriotisme itu bagaimana sih menjadi pemuda-pemudi yang cinta akan tanah airnya sendiri. Itu harus kayak mulai contohnya itu kalau dari aku itu karena aku dulu sekolah kesenian ya, sampai sekarang bahkan ketika aku menjadi mahasiswa aku tidak akan melupakan tarian-tarian tersebut. Sampai sekarang aku aktif dalam menari dan memang cita-citaku dari dulu ingin memperkenalkan budaya dan lingkungan Indonesia kepada orang luar, seperti itu. Jadi memang patriotisme itu penting sih buat anak muda-mudi sekarang. Kayak di kampus kita ini setiap jam 10 kan diterapkannya lagu Indonesia Raya. Oke Kak, di sini saya mau tanya, apa pesan atau tindakan konkret yang ingin Kakak sampaikan kepada generasi muda agar lebih terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan? Oke, pesan aku sebagai anak muda pastinya, karena aku sendiri anak muda, jangan lupakan budaya dan istilahnya warisan dari nenek moyang kita sih. Tetap mencintai Indonesia, tetap tidak lupa dengan apa yang sudah diciptakan oleh nenek moyang kita, entah itu dari kesenian, kebudayaan, kebangsaan, bahkan attitude pun itu harus diterapkan. Karena di negara lain itu ingin merebut warisan kebudayaan kita loh. Masa kita sebagai yang mempunyai itu tidak mau meneruskan untuk mengembangkan, masa kita nggak ada sih gernya buat itu. Kalau menurutku itu sih, sebelum kamu cintai negara lain, cintai negara sendiri dulu, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Universitas 17 Agustus Surabaya, dari Fakultas Psikologi, ingin mewawancarai salah satu narasumber kita untuk memenuhi tugas patriotisme. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Anissa Hadiah. Saya Gabriel Dian Saputra. Saya Nanda Stefani. Dan narasumber kita, siapa nama Pak? Saya ada Arifin dari Dinas Lingkungan Hidup. Pertanyaannya? Baik, kalau boleh tahu Bapaknya di sini tuh dari tahun kapan ya Pak? 2010. Oh, 2010. Cukup lama ya teman-teman. Terus kan di sini Bapak sebagai Dinas Lingkungan ya Pak ya? Iya. Ya, termasuk anggota Dinas Lingkungan, kan pastinya ikut berpartisipasi menjaga lingkungan sekitar di sini. Upaya Bapak apa sih yang dilakukan selama ini? Selama ini kita itu rutin ya untuk kebersihan jalan, saluran, kita rutin dibersihkan gitu. Juga kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu juga ada ya perantingan, juga dan lain-lain seperti dekorasi itu juga ada. Untuk keindahan kota Surabaya. Berarti itu dibersihkan secara rutin ya Pak itu kegiatannya? Kebersihan itu rutin setiap hari. Setiap hari? Iya. Itu untuk petugas kebersihan itu shift paginya mulai jam 5 sampai jam 1 siang. Untuk shift paginya. Kalau siang itu dari jam 1 sampai jam 8 malam. Rutin setiap hari. Saran Bapak untuk masyarakat Kota Surabaya tidak membuang sampah sembarangan itu gimana Pak? Ya untuk untuk warga ya kita berharap agar tidak membuang sampah sembarangan. Kita kan juga sekarang ada aplikasi Wargaku Surabaya. Jadi kalau ada sampah di kampung atau di wilayah-wilayah yang gak bisa terambil bisa dilaporkan melalui aplikasi itu tadi, Wargaku Surabaya. Terus setiap hari Minggu kita rutin ada aplikasi Surabaya Bergerak, itu untuk kerja bakti warga. Berarti itu ada rutinan Iya, sampah gitu ya Pak? Ya rutin. Tempat-tempat bisa dilaporkan, yang jika tidak bisa diambil kita yang ngambil.
menurut Bapak nih, untuk bersih-bersih ini itu penting nggak sih? Ya penting, bersih-bersih itu penting karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Iya. Kalau bersih kan kita melihatnya itu ya enak, indah, seneng gitu ya. Kita ya dari Dinas Lingkungan Hidup itu tadi ya, termasuk taman juga dari Dinas Lingkungan Hidup, kebersihan jalan, dekorasi. Dekorasi itu maksudnya gimana, Pak? Dekorasi itu seperti kita menyediakan tempat duduk atau lampu-lampu hias di jalan-jalan. Terus tulisan-tulisan gitu seperti di depannya balai kota gitu, bambu runcing. Berarti itu semua itu yang mencakup Dinas Lingkungan Iya, Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup itu hanya Bapak atau ada beberapa anggota lain? Dinas Lingkungan Hidup ya banyak. Setiap tempat atau di setiap? Kalau saya sendiri tuh untuk wilayah Kecamatan Gubeng. Jadi sesuai kecamatannya? Iya. Jadi tiap kecamatan tetap ada? Tetap ada. Kita di sini tuh ikut Rayon Timur 1 meliputi Kecamatan Mulyorejo, Gubeng, Tambak Sari. Ya. Nanti beda lagi kalau Timur 2 itu atau pusat gitu, beda. Ada nggak sih kesan pesan Bapak untuk generasi muda tentang pelestarian lingkungan ini? Iya, untuk generasi muda semoga tidak membuang sampah sembarangan gitu. Itu penting. Oke, terima kasih Bapak untuk meluangkan waktunya. Terima kasih juga untuk mau menjadi narasumber dari wawancara kami. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak.